Terima kasih Yang Mulia atas waktu yang diberikan. Oleh karena tim penasihat hukum bersemangat, izinkan pula kami juga bersemangat untuk jangan banyak-banyak tapi habis supaya berimbang Yang Mulia. Terima kasih ahli. Selamat datang di Pengadilan Negeri Cirebon yang kedua kalinya. Dua kali ya. Iya, dalam perkara Jakarta Talpun Bapak juga berkenan hadir. Baik. Setelah kami melihat mencermati CV yang Bapak serahkan kepada Yang Mulia adalah terkait mengenai riwayat pekerjaan. Mohon izin, itu karir dan lain sebagainya. Bahkan terakhir Bapak menjabat sebagai Kabareskrim dan sebelumnya juga alhamdulillah menjadi Kapolda Jawa Barat. Kan begitu sebelumnya. Pulang kampung. Pulang kampung. Baik. Dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum, jika saya mendengarkan dan mencermati, materinya adalah terkait tidak sahnya penangkapan, penahanan, penyitaan, bahkan penyidikan. Yang kami ingin tanyakan, kami ingin penegasan untuk menguji tentang tidak sahnya hal tadi. Mekanisme apa yang harus dilakukan oleh pihak tersangka atau terdakwa? Kemudian di mana itu dilakukan? Dasar hukumnya apa? Mohon kami supaya kami lebih jelas karena tadi kami kurang jelas. Dasar hukum peradilan kita jelas ya, Undang-Undang Nomor 8 81 hukum acara pidana kita. Nah, kalau terkait dengan sah tidaknya penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan ditambah lagi satu penentuan tersangka ya, itu seperti yang dilakukan untuk Peggy yang kemarin di pengadilan, itu gugat pra peradilan. Intinya sudah ada lembaga yang namanya pra peradilan. Ya, kalau untuk itu. Seperti itu. Ya. Apakah di Pengadilan Negeri Cirebon juga mempunyai kewenangan untuk menguji pra peradilan? Bisa, asal ada yang gugat. Baik. Gugat siapa yang gugat pra peradilan bisa, semua pengadilan negeri bisa. Terima kasih ahli. Pertanyaannya, terhadap suatu kasus jika itu sudah dilakukan pra peradilan, sah tidaknya penangkapan, penyitaan, penempatan tersangka, kemudian perkara itu putusannya ditolak. Ketika itu ditolak oleh majelis hakim, apakah perkara tetap lanjut proses sidang atau seperti apa? Ini sesuai dengan pengalaman ahli karena mohon maaf. Pra peradilan terhadap perkara itu sudah dilakukan. Sudah. Ya. Apakah bisa dilakukan pra peradilan ketika pra peradilan ditolak oleh majelis, apakah perkara pokok bisa dilanjutkan? Bisa. Tetap bisa jalan. Banding, kan? Oh gitu ya. Banding Siap. selesai, bisa lagi. Baik. Kasasi selesai, PK. Nah, PK ini yang sampai sekarang masih debatable, bisa sekali, bisa dua kali, bisa berapa? Yang mulia, kita keberatan terhadap pertanyaan termohon. Oleh karena yang dimaksudkan oleh termohon tentang pernah mengajukan pra peradilan waktu tahun 2016 lalu. Mohon izin Yang Mulia, beri kesempatan kami untuk bertanya karena kami bukan melihat kasus ini Yang Mulia. Ketika beliau tadi bertanya kami nggak pernah interupsi. Kami ingin nanti punya hak lagi. Mohon Ya, jangan diinterupsi. maksud saya gini Pak, kita hanya meluruskan. Betul. Bahwa Kami paham. tidak pernah Yang ditolak, Mulia, itu aja. izinkan kami untuk meneruskan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Tadi kami kan menanyakan karena ini berkaitan dengan ahli yang notabene juga sebagai pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Saya sudah jawab untuk Siap. mempersingkat kan. Baik. Apakah perkara yang sudah di pra peradilan itu dan pra peradilan kalah masih bisa diteruskan? Terus dia sidang kan.
pra peradilan bukan berarti pra peradilan kalah itu tidak ada lanjut sidang. Baik. Setelah sidang masih dihukum Baik. juga, bisa juga banding masih juga tidak terpenuhi, kasasi dan seterusnya sampai dengan PK. Ya. Oke. Intinya berarti kami bisa menyimpulkan pendapat ahli, lembaga pra peradilan itu untuk menguji sah tidaknya yang kami sebutkan tadi, kan seperti itu. Baik itu penyidikan maupun penangkapan, penetapan tersangka kan seperti itu. Iya, itu Baik. UHAP yang bicara. Baik. Baik. Kemudian selanjutnya mohon penjelasan ahli ketika berkas itu suatu perkara ditangani oleh penyidik kepolisian. Itu kan dinyatakan P21 atau istilahnya lengkap. Dari segi penyidik sendiri, pengertian lengkap itu yang seperti apa? Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengertian lengkap apabila sudah ada surat pemberitahuan dari jaksa bahwa perkara sudah lengkap untuk diserahkan perkara, tersangka, dan barang buktinya. Baik. Selesai tugas Polri. Berarti secara yuridis fakta penyidikan, Ya, baik syarat formal maupun syarat material sudah terpenuhi. ya, menurut penilaian jaksa penuntut. Karena yang menilai kan jaksa penuntut. Baik, betul. Berarti jika perkara itu sudah P21, penyidik itu menganggap bahwa penyidikan atau berkas perkara itu sudah memenuhi Salah. syarat. Kan Bapak yang menilai. Betul. Ya. Ini sebagai pemahaman kami dan masyarakat supaya paham. Supaya paham ketika jaksa menyatakan suatu perkara itu sudah lengkap dan bisa disidangkan. Ya. Baik, berikutnya. Ketika ahli mempunyai penyidik, pernahkah ahli menangani suatu perkara yang menggunakan istilah saksi mahkota? Kenapa ini bisa terjadi? Suatu perkara katakanlah menarik perhatian, tetapi di situ ada istilah saksi mahkota. Menurut penyidik, apakah hal itu bisa dibenarkan? Pernah beberapa kali melakukan, contohnya untuk perkara yang saksinya kurang, misalnya kasus suatu penganiayaan di tempat tertutup, tak ada yang melihat. Nah, tapi berkasnya harus di split, tidak dijadikan bersama-sama, supaya yang ini bisa jadi saksi di sini. Tentang apakah nilai saksi itu cukup bagus atau bisa diterima, berkualitas apa tidak, bagi penyidik tergantung penilaian daripada penuntut umum. Nah, apakah ini berkualitas apa tidak, tergantung majelis hakim nantinya. Terima kasih ahli. Kemudian, sebagaimana diketahui terkait alat bukti adalah diatur dalam 184 KUHP. Yang ini kami jelaskan apa pentingnya visum dan otopsi jika peristiwa pidana itu menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Sangat penting ya untuk mengetahui, untuk memberi petunjuk apa yang telah terjadi terhadap tubuh si korban baik di luar ataupun di dalam. Nah, tetapi yang menafsirkan tentang apakah ini dilakukan penganiayaan, kemudian untuk membuktikan siapa penganiayanya, misalnya penganiayaan ya, atau ini pembunuhan dengan benda tajam, itu bukanlah tugas daripada si pembuat visum. Pembuat visum hanya menyatakan bahwa
terdapat luka sekian, luka sayatan, luka benda tumpul, memar dan sebagainya. Ini akibat daripada benturan benda tumpul, akibat daripada benda tajam. Benda tajamnya apa? Itulah tugas penyidik untuk mencari. Apakah dalam peristiwa itu ada benda tajam? Apakah ada persesuaian antara benda tajam itu dengan lukanya? Apakah ada persesuaian antara benda tumpul dengan terdapat luka di tubuhnya? Jadi pisam itu tidak berbicara siapa pelakunya, itu tugas daripada penyidik. Terima kasih ahli. Selanjutnya, mohon izin. Apakah pengalaman ahli selaku penyidik, bisakah visum itu direkayasa? Katakanlah ada luka-luka, patah, tulang dan sebagainya, padahal faktanya tidak. Kemudian mohon maaf, penyidik dengan surat permintaan ke rumah sakit melakukan pendekatan supaya ditambah-tambah. Menurut ahli sebagai pengalaman penyidik, apakah bisa direkayasa hasil visum tersebut? Kalau kemungkinannya, berbicara kemungkinan ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tapi persoalannya, apa berani, apa tidak, sanksinya amat sangat berat. Baik pada yang mengerjakan maupun bagi yang meminta. Mohon izin ya, yang kami tanyakan ketika nggak pernah. ahli pernah. Nggak pernah. Nah itu. Begitu kita kirim visum, kita jelaskan kami kirim seorang jenazah nama ini, Baik. identitasnya ini ditemukan di sana, tanggal sekian, mohon dibuatkan visum luar atau visum dalam atau otopsi sekalian. Baik, selanjutnya. Apa pentingnya rekonstruksi terhadap suatu perkara yang menarik perhatian bagi penyidik untuk membantu penuntut umum dalam proses persidangan dalam pembuktian perkaranya? Sangat penting ya, karena dari situlah kita bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi, termasuk peran si pelaku, peran orang yang kita tuduh sebagai pelaku kan, perannya ini. Nah, penting itu. Tanpa itu kita nggak bisa dapat gambaran. Jadi kami tegaskan terhadap perkara yang sifatnya pembunuhan atau berencana pasti ada rekonstruksi. Pasti ada dan harus itu. Terus dihadiri oleh siapa saja biasanya di lapangan? Oleh pertama penyidik wajib. Baik. Nah kalau mau diundang hadir jaksa. Baik. Yang tadi kan sudah ada yang calon jaksa penuntutnya kan sudah ada. Selain itu siapa lagi yang hadir? Kemudian para pelaku. Baik. Nah, selain itu pelaku mau penasihat hukumnya. Penasihat hukum juga hadir. Iya, supaya fair. Persoalannya, apakah pelaku ini memperankan apa yang disangkakan pada dia? Baik. Kalau dia tidak memperankan, misalnya peran ini diganti orang lain, padahal pelakunya ada. Mengapa diganti orang lain? Oh, karena dia tidak mau. Mengapa dia tidak mau? Karena dia merasa tidak melakukan. Ini yang jadi persoalan. Baik. Berikutnya ahli. Dalam suatu perkara rekonstruksi ternyata di dalam berita acara TKP dan lain sebagainya yang dihadirkan adalah bukan pelaku utama tapi menggunakan peran pengganti. Peran pengganti. Apakah itu pernah dialami oleh ahli ketika selaku penyidik? Tidak harus pelakunya. Pernah, karena mati. Pelakunya ada pelaku yang mati, misalnya saling keroyok, terjadi pembunuhan, berantem ini lawan ini, yang ini sisa satu, yang ini masih lengkap, yang sisa satu ini diperankan orang lain. Kalau itu masih hidup, apakah bisa digantikan peran pelaku? Ya harus dia dong. Kalau dia nggak melakukan rekonstruksi, ini pertanyaan apa dia pelakunya apa bukan? Gitu. Pertanyaan kami ketika Bapak menjadi penyidik, pernah nggak itu sebetulnya para tersangka itu masih ada, tapi fakta di lapangan itu pakai peran pengganti? Oh enggak. Tidak pernah ya? Enggak, karena aneh gitu, orangnya ada kok. Nah, jadi kalau begitu caranya dibuat berita acara. Untuk adegan lempar-lemparan, itu di situ. Para pelaku tidak mau melakukan dengan alasan apa? Bahwa dia merasa tidak melakukan. Baik. Sebabnya kalau diganti dengan orang lain yang melempar, disyuting lagi, dibuat gambaran, maka si penyidik telah merekayasa suatu peristiwa.